Selamat pagi anak-anak. Saat ini kita akan memasuki bab baru setelah turunan, yaitu bab integral fungsi. Nah, kalian lihat di sini di dalam bab integral saya bagi-bagi lagi menjadi beberapa subbab. Ya, yang pertama akan dijelaskan tentang pengertian dari integral itu sendiri. Lalu yang kedua akan ditampilkan rumus-rumus dasar dari integral. Lalu yang ketiga, metode penyelesaian integral. Nanti di sini dibagi, yaitu ada integral substitusi dan ada integral yang parsial. Kemudian masuk ke integral trigonometri, dan yang terakhir adalah aplikasi dari integral. Di dalam aplikasi integral ada apa aja? Nanti akan dibahas tentang menghitung luas daerah yang dibatasi kurva, lalu menghitung volume benda putar daerah di bawah kurva, lalu menghitung panjang sumbu kurva, dan menghitung nilai rata-rata pada suatu interval. Nah, isi dari bab integral adalah seperti ini. Jadi satu persatu kita bahas dulu dari pengertian integral sendiri itu seperti apa. Nah, sekarang pengertian dari integral adalah yang pertama, integral adalah suatu inverse atau kebalikan dari operasi turunan yang terakhir kalian pelajari, yaitu kebalikan dari turunan fungsi. Suatu inverse atau kebalikan dari operasi turunan fungsi, atau juga dapat diartikan sebagai limit dari jumlah suatu luas daerah pada daerah tertentu. Nah, contohnya seperti ini, yang disebut inverse itu seperti apa? Satu-satu saya jelaskan. Integral adalah inverse dari operasi turunan fungsi. Contoh seperti ini. Seperti kalian tahu, misalnya ada fungsi Y itu sama dengan misalnya 2x pangkat 3. Nah, kalau kalian lakukan turunan, berarti Y aksen atau dy per dx, turunan pertama, akan diperoleh turunannya adalah 6x pangkat 2, seperti itu. Itu turunan. Nah, yang namanya integral itu kebalikannya, ya, jadi inverse dari turunan. Jadi kalau turunan ini kita mau balikan lagi ke fungsi yang di atas, yaitu disebutnya dengan integral, ya, kebalikan dari turunan, dimana lambangnya adalah kalian lihat seperti ini. Lambang dari integral adalah yang mirip huruf S. Integral dari fx dx dibaca adalah integral fungsi fx yang diintegralkan terhadap variabel x, ya. Jadi integral fx dibaca integral dari fungsi fx integralkan terhadap variabel x. Itu pengertian dari integral. Yang paling penting integral adalah yang pertama itu inverse dari turunan, kebalikannya, ya, kebalikan dari turunan. Yang kedua itu limit pada luas daerah tertentu. Itu contohnya misalnya seperti ini. Misalnya ada kurva, katakanlah seperti ini. Nah, kalau kalian disuruh menghitung luas daerah di bawah kurva seperti ini, nah ini misalnya, ini tentunya akan sulit dengan cara rumus biasa. Kalau kalian misalnya diberi luasnya ini berupa garis lurus, lalu disuruh mencari luas yang ini, tentu gampang, ini tinggal panjang kali lebar. Tapi kalau dia berupa kurva melengkung, disuruh mencari luas akan sulit kalau dengan rumus-rumus yang biasa. Nah, ini penggunaan integral itu adalah salah satunya menghitung luas di bawah kurva, ya. Integral itu menghitung luas di bawah kurva pada selang tertentu. Cuman ini nanti kita bahas pada aplikasi integral, yaitu menghitung luas daerah. Yang penting yang harus kita ingat pertama adalah integral itu adalah inverse dari turunan. Jadi turunan kalau dibalikin lagi itu menjadi fungsi yang awal. Masuk ke subbab selanjutnya, yaitu rumus-rumus dasar dari integral. Kalian lihat di sini ada 3 rumus dasar yang saya tuliskan. Yang pertama, integral k dx sama dengan 0. Apakah itu k? K itu kalian catat adalah sebuah konstanta, ya, K itu konstanta. Ini K diintegralkan terhadap X. Nah, ini sama dengan 0 karena K itu konstanta. Apakah yang disebut konstanta? Kalau dia dx berarti konstanta itu bisa berupa angka, bisa juga berupa variabel di luar X.
Misalnya K ini berupa Y, Z. Nah, itu kalau di integral terhadap BX hasilnya 0. Jadi K itu konstanta. Konstanta itu bisa berupa angka. Misalnya gini ya. Contoh integral dari 2 dx. Nah, 2 ini kan angka. Hasilnya adalah 0. Atau integral misalnya 5A dx. Nah, walaupun di sini ada huruf A, karena diintegralkannya terhadap X, otomatis hasilnya pun 0. Atau juga misalnya integral Y, Z, dx. Nah, kalian lihat di sini, ini tidak mengandung variabel X. Ya, berarti diintegralkannya tetap 0, karena ini dianggapnya seperti konstanta. Begitu juga dengan angka 2. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua, integral dari K X pangkat N dx. Jadi ada konstanta, lalu X pangkat sesuatu sama dengan K per N plus 1 kali X pangkat N plus 1 plus C. Ya, contoh sederhananya seperti ini. Misal ada integral 2 X pangkat 3 dx. Nah, lihat di sini yang jadi K-nya adalah ini. Ini K. Ya, ini X, ini kan N. Ikutin rumusnya. Rumusnya adalah K bagi N plus 1. Berarti integral ini adalah K dibagi N-nya kan 3. 3 plus 1 kali X pangkat, di sini rumusnya N tambah 1. Berarti di sini 3 tambah 1 dan harus ada plus konstanta. Ya, setiap hasil integral adalah plus konstanta. Hasilnya adalah 2/4 X pangkat 4 plus C, atau setengah X pangkat 4 plus C. Nah, ini harus ada plus C ya, karena apa? Integral adalah inverse dari turunan. Andaikan ini kita turunkan, kalau ini kita turunkan, ini akan balik lagi ke 2X pangkat 3. Dan turunan dari C adalah 0. Jadi setiap hasil dari integral tak tentu, ini integral tak tentu, ini harus ada plus C-nya. Oke. Nah, lanjut lagi di rumus ketiga, ini mirip, yaitu K, cuman di dalam ini ada kurung AX tambah BN, di mana X ini harus pangkat 1. Ya, rumusnya seperti ini. Contoh. Jadi mirip yang tadi, K per N plus 1. Cuman ini ada 1/A. A adalah koefisien dari si X ini. Ya, K itu A itu koefisien dari ini. Contoh yang sederhana seperti ini misalnya. 3 5X plus 6 pangkat 8 dx. Contoh seperti itu. Nah, ini nggak bisa kita pangkatin 8. Ya, terlalu besar angkanya, pangkatnya, makanya harus pakai rumus yang ini. Jadi yang menjadi K-nya adalah 3. Ini K-nya, lalu ini adalah A-nya, dan ini menjadi N-nya. Jadi hasil pengintegralan itu adalah K 3 per 8 plus 1, ya, sekali 1 per A. A itu koefisien ini 5X plus 6 pangkat N plus 1, jangan lupa plus C. Kita rapikan, jadi 9 kali 5 3 per 45, 5X plus 6 pangkat 9 plus C. Ya, nah itu hasil dari pengintegralan yang bentuk seperti ini. Bedakan dengan bentuk ini ya. Kalau ini hanya konstanta X pangkat sesuatu. Kalau ini ada di dalam kurung, pangkatnya tinggi. Lalu misalnya ada contoh seperti ini. 3X plus 2 pangkat 2. Nah, kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini pun sama. Tapi karena dia pangkatnya kecil, ada dua cara. Bisa kalian kuadratkan dulu, ya. Bisa juga langsung pakai rumus yang ini. Karena dikuadratkan masih terjangkau yang ini. Ini menjadi 2
per N plus 1 kali. Rumusnya adalah 1/A. Jangan lupa 1/3. A itu koefisien dari X. Lalu 3X plus 2 pangkat. Jangan lupa pangkatnya tambah 1. Kalau turunan dikurang 1. Kalau integral ditambah 1. Ini 3 kali 3 menjadi 2/9 kali 3X plus 2 pangkat 3 plus C. Nah, kurang lebih seperti itu contoh soal dari rumus ketiga. Nanti kalian perhatikan lagi untuk contoh-contoh berikut. Oke, perhatikan contoh nomor 1. Kalau ada integral dengan fungsi seperti ini, diintegralkan terhadap variabel X. Nah, kalau dia setiap fungsinya dipisahkan tanda tambah atau kurang, kita bisa pisahkan masing-masing. Jadi ini integral 3X pangkat 4 dx ya, dipisah, tambah 5X pangkat 3 dx, lalu plus X kuadrat dx, dan min integral 6 dx, seperti itu. Lalu kita integralkan masing-masing. Maaf, ini harusnya seperti ini. Nah, lalu kita integralkan menjadi, ini kan K-nya ya, 3 per pangkatnya tambahin 1. X pangkat 4 plus 1. Plus, ini 5 per pangkatnya tambahin 1, sesuai rumus yang tadi. X pangkat 3 plus 1, plus, ini pangkat 2. Jadi, ininya 1. 1 per 2 plus 1, X pangkat 2 plus 1, lalu min 6. Nah, ini dia nggak punya X. Ini kan jadi seperti sebenarnya 6X pangkat 0 sebenarnya. Kalau nggak ada X ya, jadi 6 per 0 plus 1, X pangkat 0 plus 1. Jangan lupa plus C. Lalu kita rapikan persamaannya menjadi 3 per 5, X pangkat 5, lalu plus 5 per 4, X pangkat 4, lalu plus 1 per 3, X pangkat 3, minus 6 bagi 1 kan 6X plus C. Nah, ini adalah hasil keseluruhannya. Lalu nomor 2, kalau ada integral akar 4X plus 3 dx. Nah, ini kita bisa pakai rumus yang ketiga yang tadi, ya, dimana akarnya kita bikin pangkat setengah. Jadi integral dibikin pangkat setengah menjadi 4X plus 3 pangkat setengah dx. Nah, dibuat seperti itu dulu, ya, akarnya dibikin menjadi pangkat setengah. Nah, ini nanti mirip dengan rumus yang ketiga yang tadi, ya. Rumus yang ketiga yang ini, bahwa ada K, AX plus B pangkat N, dimana yang menjadi K-nya adalah 1, ya, angka di depan. Lalu 4 itu si A-nya, N itu si setengahnya. Jadi hasil integral ini adalah 1 per, ini kan di depannya 1, pangkatnya tambahin 1, lalu kayak gitu, dikali ininya 1/4, lalu 4X plus 3, jangan lupa pangkatnya selalu ditambahin 1, dan plus C. Kita rapikan, ini 3/2 dibalik, jadi 2/3 kali 1/4, 4X plus 3 pangkat 3/2 plus C. Ini coret 1/6, ya, 6, 4X plus 3 pangkat 3/2 plus C. Sampai sini juga boleh. Lalu perhatikan nomor 3. Fungsinya adalah berupa pecahan. Nah, cara penyelesaiannya adalah, kalau ada tipe soal integral seperti ini kita masih bisa pecah, ya. Jadi si X-nya dibagi ke setiap suku ini. Kecuali kalau X-nya di atas ini nggak bisa. Berarti kita pecah dulu sebelum diintegralkan. 2X pangkat 4
per X, ya, pisahkan dx gitu, seperti nomor 1 tadi. Tambah integral 3x kuadrat per X dx, tambah 6x per X dx. Lalu kita rapikan dulu sebelum integral. X pangkat 4 bagi X kan berarti 2x pangkat 3 dx plus integral 3x dx plus 6 dx. Lakukan integral dengan rumus kedua yang tadi. Berarti ini kan 2 per 3 tambah 1 X pangkat 3 tambah 1 tambah 3, ini pangkat 1 per 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 plus, kalau ada integral angka langsung kalian boleh langsung 6X saja ya. Jangan lupa plus C. Rapikan jadi 2 per 4 langsung ya, setengah X pangkat 4 plus 3 per 2 X pangkat 2 plus 6X plus C. Nah, ini cara pengerjaan untuk tipe soal integral yang ada pecahan. Angka pertama jangan lupa dipisah dulu setiap sukunya. Lalu nomor 4, ada tipe soal misalnya integral 3 per akar 2x min 1. Nah, persamaan ini kita bisa modifikasi jadi seperti ini. Prinsipnya adalah ini harus jelas pangkat berapa ya. Jadi 3 per akar itu seperti tadi, cuman ini bedanya akarnya ada di bawah. Nah, supaya normal ini ke atasin. Integral dari 3 kali 2x min 1 pangkat ke atas min setengah dx. Lalu gunakan rumus yang ketiga yang tadi. Ini k-nya kan 3 per pangkatnya tambahin 1. Jangan lupa 1 per 2 kali 2x min 1 pangkatnya ditambah 1 plus C. Min setengah tambah 1, ini kan setengah kali 3, 6 kali setengah kali 2x min 1 pangkat setengah. Ini kan berarti 3. Pangkat setengah ini berarti bentuknya adalah akar. 2x min 1 plus C. Nah, ini tipe kalau ada persamaan akarnya di bawah kalian ke atasin dulu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Pada contoh nomor 5, kalau ada soal akar X min 1 per akar X kuadrat. Nah, ini kalian tidak bisa langsung gunakan rumus yang ketiga. Karena apa? Rumus ketiga, ya saya tampilkan rumus yang ketiga yang ini. Rumus ketiga bisa dipakai kalau apa? Kalau yang di dalam kurungnya X-nya pangkat 1. Kalau ini X-nya tidak pangkat 1, ini nggak bisa pakai rumus nomor 3 ya. Jadi di kasus soal nomor ini walaupun pangkat 2, di dalamnya ini ada X pangkat setengah, ini X pangkat min setengah. Nah, itu tidak bisa digunakan dengan rumus 3. Jadi cara pengerjaannya adalah kita kuadratkan dulu. Integral dari, kita kuadratkan masing-masing. Akar X dikuadratkan adalah X min 2 kali akar X. Jadi kuadratkan biasa, min seper akar X kuadrat jadi seper X. X. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita selesaikan. Integral X, ini masih dalam bentuk penyelesaiannya. Min 2 min, nah ini 1 per X. X. Nah, baru integral masing-masing. Kalau ada sukunya 3 gini masing-masing jadi X dx min integral 2 dx min integral 1 per X dx. Integral X dx adalah, ini kan pangkat 1 per 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 min, kalau angka di integral langsung kalian boleh tambahkan X supaya cepat. Nah, khusus yang seper X, kalau kalian lakukan integral ini istimewa sendiri karena dia pangkat min 1. Kalau diintegralkan min 1 tambah 1 0. Jadi khusus integral yang 1 per X, ini rumusnya adalah min ln X ya. Jadi pada integral 1 per X, jadi 1 ln X, satunya yang ini plus C.
bentuknya menjadi 1/2 X pangkat 2 min 2X min dan X plus C. Nomor 6, kalau ada soal integral X kuadrat min 1 dikali X min 3. Nah, kalau perkalian, ini cara yang salah ya. Kalau perkalian itu tidak boleh kalian lakukan seperti ini. X kuadrat min 1 X, itu ini perkalian dikali X min 3 X. Nah, perhatikan sini. Nah, kalian tidak boleh dipisah kayak gini ya. Ini adalah salah kalau cara pengerjaannya kayak gini. Kalau tambah atau kurang boleh. Akibatnya, karena tidak boleh, kita harus kali capit. Sebelum kita integralkan, yang atas kali capit dulu. Jadi X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3 dx. Oke, setelah itu seperti tadi dipisah masing-masing. X pangkat 3 dx min 3X kuadrat dx min integral X dx tambah 3 dx. Integral X pangkat 3 adalah 1/3 tambah 1 berarti kan 4. X pangkat 4 min 3/2 tambah 1 1 X pangkat 3 min X pangkat 1. Ini kan 1/1 tambah 1 berarti setengah. X pangkat 2 tambah angka di integral, langsung kalian tambahkan X plus C. Nah, seperti itu. Jadi sariawan, otak sariawan.